Halo, selamat datang kembali di Auto Friend. Kali ini kita ada Renault Driver tipe tengah atau tipe RXT yang pada realisasinya pada tahun 2020 ini harganya naik 15 juta dari pertama kali diperkenalkan tahun lalu. Di mana pada tipe tengah atau tipe RXT ini terdapat dua varian, yaitu varian manual dan varian otomatis, yang masing-masing dijual untuk varian manual Rp172.900.000 dan varian otomatisnya dijual Rp179.900.000. Ya, kita mulai saja dari bagian depannya. Headlamp sudah menggunakan proyektor headlamp halogen. Sama seperti pada tipe-tipe yang lainnya. Kemudian untuk grillnya, bilah chrome-nya terdapat 3 baris mendatar, merupakan pembeda dari tipe bawahnya, di mana untuk bilah chrome-nya hanya terdapat pada sisi paling atas untuk tipe terbawah. Pada bagian bawah lampunya untuk tipe tengah ini juga belum mendapatkan DRL LED, tetapi lip spoilernya sudah diberi warna silver. Velgnya sama dengan tipe terbawah atau tipe RXL, di mana masih menggunakan velg kaleng, namun dopnya terlihat begitu gaya dan persis atau mirip dengan velg racing. Oh ya, ukuran bannya 165/80R14. Side molding pada bagian bawah itu juga merupakan tempelan atau stiker seperti pada varian bawah. Kemudian spionnya sudah mendapatkan fitur electric mirror. Pada bagian atas terdapat roof rail, tidak seperti pada tipe terbawah atau tipe RXL yang tidak terdapat roof rail. Juga terdapat antena model panjang pada bagian depan. Oh ya, kapasitas roof railnya adalah maksimal 50 kg. Tampak dari arah belakang, pembeda dari tipe terbawah adalah pada diffuser bawah sudah diberikan warna silver. Namun untuk kacanya masih polos-polos saja tanpa kehadiran defogger maupun juga wiper, namun terdapat high mounted stop lamp pada bagian atas. Handle pintu sewarna bodi untuk masuk masih menggunakan sistem remote alarm atau belum smart entry. Sementara pada bagian door trimnya, tombol-tombolnya sudah lengkap semua, power window 4 sisi jendela, juga dilengkapi dengan tombol pengatur spion atau power mirror. Nah, ini ya perbedaan antara tipe tengah dengan tipe bawahnya. Kalau tipe bawahnya itu power window-nya hanya untuk kaca depan saja, sementara kaca belakangnya menggunakan sistem engkol. Kemudian untuk joknya sama juga dengan tipe-tipe yang lainnya, bentuknya lumayan sporty dengan headrest model fix. Terasa nyaman dan suportif diduduki, namun tidak terdapat head adjuster atau pengatur ketinggian jok. Transmisi manual 6 percepatan dan juga terdapat pengatur ketinggian lampu utama atau headlight adjuster. Terus kemudian perbedaan dengan tipe bawahnya adalah aksen chrome pada tipe tengah, sementara pada tipe bawah itu aksennya silver. Yang lainnya sama, menggunakan aksen piano black glossy yang menyebabkan mobil ini terlihat lumayan mewah. Untuk lingkar kemudian juga sama dengan tipe bawahnya, tidak terdapat tombol apapun, pembedanya hanya ada aksen piano black glossy pada bagian samping dan juga bagian bawah. Yang lainnya sama. Untuk meter clusternya dengan tidak dimasukkannya varian RXE atau varian paling basic, maka untuk tipe yang berada di Indonesia menggunakan meter cluster yang sama, yaitu sudah full LED semuanya. Terlihat memikat ya apabila dibandingkan dengan sekelasnya yang masih menggunakan speedometer analog manual biasa. Lanjut ke bagian pengatur hiburan atau entertainment system berupa head unit layar sentuh 8 inci. Terlihat mewah mahal. Lengkap dengan konektivitas Apple CarPlay dan Android Auto dan berbagai settingan. Tombol fisik di sebelah kanan sangat membantu pengoperasian sambil berkendara. Kemudian ini uniknya, untuk mengunci atau membuka pintu disediakan tombol di bagian tengah sehingga bisa diakses atau dibantu akses dari penumpang bagian depan, sehingga tidak perlu minta bantuan dari pengemudi untuk membuka atau menutup pintu. Pada kontrol AC, perbedaan dengan tipe bawahnya hanya berupa lingkaran chrome. Juga sama-sama tidak menggunakan smart entry atau start stop engine button. Di bawahnya terdapat laci penyimpanan terbuka dan juga slot USB. Ini sampai dengan awal Agustus tahun 2020 ini untuk varian yang Matic kami belum menemukan, atau varian AMT. Kami hanya menemukan varian manual 6 percepatan yang kami temukan di dealer Renault di BSD Serpong. Pada bagian ini semua varian tengah, atas, bawah sama-sama sudah dilengkapi dengan laci dan juga pendingin pada bagian dalam. Juga pengatur AC untuk AC belakang.
Nah, di bagian penumpang depan sama-sama menggunakan piano black Lucy, tapi varian tengah ini sudah memiliki laci di bagian atas, sehingga lacinya di sebelah kiri ini ada dua, bagian atas dan juga di bagian bawah. Dan di bagian bawah ini juga sudah terdapat pendingin minuman atau chiller, tidak seperti pada varian yang paling bawah yang tidak terdapat bolongan pengeluaran udara dingin atau chiller seperti ini, alias ditutup lakban. Sun visor sisi driver tidak dilengkapi dengan vanity mirror. Lampu kabin depan masih berupa lampu kuning biasa. Spion dilengkapi dengan day and night view. Sun visor sisi penumpang depan dilengkapi dengan vanity mirror. Kemudian ini adalah layout atau penampilan dari dashboard, dilihat dari sisi penumpang sebelah kiri. Oke, sekarang kita masuk ke door trim baris kedua atau door trim belakang menggunakan power window, tidak seperti varian bawahnya yang masih model engkolan, tetapi sama-sama masih belum menggunakan bahan pabrik pada pegangan tangannya. Fitur jok pada bagian tengah sama persis ketiga tipe, bisa di reclining sampai dengan rebah seperti ini dan juga bisa sliding ke depan yang sampai hampir maju ke kursi bagian depan. Dan juga pastinya dilengkapi dengan kisi AC pada pilar B bagian dalam atau bagian tengah. Side back pocket juga tersedia pada tipe tengah ini, yang tidak terdapat pada tipe bawah. Juga power socket pada bagian tengah. Bagian bawah sendiri cukup rata lantainya. Side back pocket kiri dan kanan. Untuk kursi baris ketiganya, varian tengah dan varian bawah juga sama-sama masih belum terdapat colokan power socket. Tetapi yang jelas juga terdapat fitur unggulan dari tripper, yaitu bisa dilepas atau bongkar pasang dengan sangat mudah. Semua tripper yang masuk ke Indonesia varian kisi AC-nya sampai dengan baris ketiga. Kesimpulannya adalah varian tengah ini untuk fiturnya sudah sangat lengkap dan sangat tidak kalah apabila dibandingkan dengan tipe tertinggi. Namun harganya lebih terjangkau karena versi Matic-nya harganya sama dengan versi manual tipe tertinggi atau 180 juta rupiah. Mungkin yang terlihat paling harus segera diganti adalah velgnya saja, karena pada varian ini masih menggunakan velg kaleng. Mungkin bagi Anda yang malu menggunakan velg kaleng.